Oke, halo Bit. Hai, Suaraku terdengar jelas ya Bit ya. benar. Oke, maafkan kemunduran kelas ini yang diakibatkan oleh laptopku ngeheng tadi. Oh, Oke, nah hari ini kita mau melanjutkan materi yang kemarin tentang akar pangkat, tapi hari ini kita khusus ke akar dan fungsi, pangkat, persamaan dan fungsi kuadrat. persamaan dan fungsi kuadrat. Mm-mm, fungsi kuadrat atau pangkat dua. Nah, sudah kelihatan Bit share screen-nya? Dah, Ya. Ada bentukmu, akar-akar kuadrat, terus ada grafiknya. Habis itu titik puncak menggambar grafik sama ada teorema Vieta. Kamu sudah pernah dengar, Bit? Di kelas 10? teorem, bah. Loh, lupa Kalau istilahnya nggak tahu ya, mungkin itu istilahnya. istilahnya nggak tahu. Oke, nah kita pelajari hari ini. Jadi, penggun apa fungsi kuadrat itu bisa ditemukan di mana sih? Gerak parabola. Kamu tahu gerak parabola, Bit? Tahu, Tahu. Jadi kamu kalau ngelemparin sesuatu ke atas, nanti turun. nanti turun dan jatuhnya itu nggak mesti langsung ke bawah gini, tapi dia pasti ada melengkungnya dikit, ya nggak? Mm-mm. Nah itu dia grafik bentuk dari melengkungnya itu ada di fungsi kuadrat. Hmm, Terus lengkungan jembatan, antena sama satelit, terus air mancur, terus sama optimasi keuntungan sama lintasan balap. Loh, bentuknya semuanya melengkung. Berarti grafik dari fungsi kuadrat bentuknya kira-kira gimana, Bit? melengkung. Melengkung. Seperti ini. Ya. Nah, yang pertama, bentuk umum. Jadi, bentuk umumnya fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a tidak boleh sama dengan nol. Kenapa kok a-nya nggak boleh sama dengan nol, Bit? Coba. Menurutmu kenapa kok a-nya nggak boleh sama dengan nol? Karena nggak kuadrat. Apa? Nggak Karena jadi. Loh, kenapa? Karena A-nya itu koefisiennya X kuadrat. Kalau A-nya Oh, 0, berarti nggak jadi kuadrat dong, Bit. oh ya, Ya nggak? ya, Iya. Dengan A itu koefisiennya X kuadrat, terus B itu koefisiennya X, C itu konstanta. Berarti B boleh 0 nggak, Bit? boleh, Boleh. C boleh 0? boleh. Boleh. Berarti kalau aku punya fungsi kuadrat fx sama dengan X kuadrat, boleh nggak? Sama Apa? Aku punya fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat gini, boleh nggak? Nih, Boleh. boleh. Berarti itu nilai A-nya berapa, Bit? Hanya nilai A itu Mm-mm. tidak sama dengan Nah, iya, A-nya tidak boleh sama dengan nol. Kalau di fungsi kuadratku yang ini A-nya berapa, Bit? satu. Satu. Ingat, kalau tidak ada angka di depannya variabel, itu artinya koefisiennya satu. Terus B-nya berapa berarti, Bit? B-nya B-nya satu, satu. C-nya? satu, C-nya? nol. Nol. C-nya nggak ada di sini. Ya. Hmm. Oke, lagi. Aku punya fungsi kuadrat seperti ini. Fx, wait, Fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 2. Berapa nilai A-nya?
Nilai A-nya Mm-mm. 2. A-nya 2. B-nya? B-nya 1. Ingat di sini apa tandanya dia? Oh, Kurang. min. Amin. Berarti B-nya? Min 1. C-nya? 2. C-nya 2. Oke. Hmm. Lagi, aku punya bentuk seperti ini. F, sama dengan X kuad, min X kuadrat dikurangi 5. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya 1. Depannya apa itu? Kedua. Min, Min 1. min 1. B-nya? Min 5. B-nya? B-nya min 5. B-nya itu apa? B 0. 0. B itu koefisien X. Nah, berarti min 5 itu apa? Min 5 C. C. Oke. Next. Lagi-lagi, sekali lagi. Kalau aku punya fungsi kuadrat min 2x kuadrat plus 5x min 3. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya min 2. Min 2. B-nya Dua. B5. Oke, C C-nya? min 3. Oke, sip. Bisa, Bit, menentukan ABC? Bisa. Nah, nah, bentuk grafiknya seperti ini, Bit. Nih, ini koordinat kartesio seperti biasa di sini adalah 0,0. Nah, titik puncak itu yang mana? Titik puncak itu yang ini. Pucuknya. 0. Iya, di 0,0. Oke? Oh, Mm-mm. Terus, nah, kalau coba A-nya tak ubah jadi 0. Berarti tidak ada grafiknya karena apa, Bit? nah, A-nya tak ubah jadi 0. Grafiknya nggak muncul. Kenapa kira-kira ya? karena 0. Kenapa? Karena akan tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Boleh nggak min 1? Boleh. Boleh. Coba lihat, apa bedanya Amin satu sama ketika A-nya 1? Kalau min 1 kan ke bawah negatif. Mm-mm. Kak, berarti kalau A-nya bernilai negatif, dia kurvanya menghadap ke Kurvanya menghadap ke bawah. bawah. Kalau A-nya bernilai positif, kurvanya menghadap Atas. ke atas. Oke? Mm-mm. Nah, coba perhatikan. Ini tak geser-geser. Semakin besar nilai A-nya, kurvanya semakin apa ini, Bit? Kecil. Kecil. Betul sekali. Semakin besar nilai A-nya, kurvanya semakin kecil nilai A-nya, kurvanya semakin Besar. besarnya enggak? Ya. Nah, itu dia. Terus, sekarang kita coba lihat pengaruh B-nya. Ini B-nya 0 nih. Di sini nih. Terus, kalau B-nya tak geser ke atas, apa yang berubah? Pindah tempat. Dan semakin Makin besar. besar. Terus kalau ini, kalau B-nya minus, em, Makin besar. semakin besar dan pindahnya Kanan. ke kanan. Tapi apakah ada hubungan langsung B dengan grafiknya? Enggak, hubungan B dengan grafik itu melalui diskriminan. Ya, pernah dengar diskriminan? Wah. Mana? Diskriminan itu rumusnya adalah, wait.
Mana nih? Diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. D. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, jadi kalau A tadi menentukan kurvanya menghadap ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ya, kalau D diskriminan itu menentukan jenis akar. Jenis akar persamaan. Apa jenis Hmm. akar persamaan? Akar-akar, ya, wait, wait. Akar-akarnya itu nanti positif, akar kembar, atau akar imajiner. Apa itu akar imajiner? Imajinasi. Imajinasi. Jadi akar imajiner itu gak ada akarnya, Bit. Hmm. Imajinasi. Nah, akar-akar persamaan itu ada di sumbu X. Ya. Oh. Nah, di sini diskriminannya nol. Berarti dia memotong, menyinggung sumbu X. Hmm. Coba kalau A-nya tak rubah ke depan sini. Sih. Salah-salah. B-nya tak rubah ke mana ya? Nah, ke ini. Lihat di sini. Akar-akarnya. Eh, dia berarti akar penyelesaiannya ada di berapa ini ya? Di nol dan min 4. Berarti kalau Ah. diskriminannya lebih dari nol, dia memiliki akar-akar persamaan bit. Hmm. Kalau diskriminannya kurang dari nol, kita cari diskriminan kurang dari nol mana ya? Nah, nih diskriminannya kurang dari nol kan, minus 8 kan? Iya. Dia ngambang bit, dia nggak menyentuh sumbu X. Ah. Lihat grafiknya. Ya, Hmm. dia akar realnya nol, dia berarti nggak punya akar real, nggak punya penyelesaian di sini karena akarnya Jiner. imajiner. Coba kita cek apakah benar ketika A-nya 2, B-nya min 4, C-nya 3, dia membentuk dia diskriminannya kurang dari nol. A-nya 2, B-nya min 4, berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. C-nya 3. Min 4 kuadrat berapa bit? Min 4 kuadrat. 16. 16 dikurangi 4 kali 2 kali 3 berapa? Enggak min. Itu min 4 tuh 4. Kalau Min, bukan. Min 4. min 4. Min 4 kali 2 kali 3. Min 2 4. Min 2, 4. Berarti 16 dikurangi 2 4. Min 8. Min 8. Nah, benar diskriminannya kurang dari nol. Berarti dia tidak punya penyelesaian atau mengambang nanti grafiknya. Min 8-nya itu di mana sih? Min 8-nya nggak ada di grafik. Dia menentukan Oh. diskriminannya aja. Oh. Oke? Diskriminan. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. 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 Jadi diskriminan itu apa? Diskriminan adalah nilai pada persamaan kuadrat yang menentukan sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, Mm-mm. jadi kalau min 8 ini, sifat akar kuadratnya gimana? Dia imajiner. Ya, imajiner. Dia tidak punya akar itu. Kalau diskriminannya lebih dari nol, seperti, wait, C-nya yang tahu. Seperti ini, dia punya akar real. Dua akar real berbeda. Oh. Ya, Hmm. dia dua akar real berbeda, artinya dia memotong dua, dua sumbu X.
Hmm. Hmm. Kalau D-nya sama dengan nol, wait, kita cari D sama dengan nol. Ada di... Nah, ada di sini. D-nya sama dengan nol. Dia menyinggung sumbu X. Apa artinya menyinggung? Dia hanya menyentuh sumbu X di satu titik. Nih, kayak gini. Oke? Nah, Oke, masih ngawang? iya kayaknya. Oke, ulangi lagi. Kalau hubungannya A dengan grafik apa, Bit? A sebagai arah pembukaan Hmm. Ya, arah pembukaan. Oke. Kalau A-nya positif berarti buka ke atas atau ke bawah? ke atas, Atas. A-nya negatif? ke bawah, Ke bawah. Semakin besar nilai A-nya berarti bukanya semakin besar atau semakin sempit? sempit. Sempit. Oke. Hubungan diskriminan. Diskriminan dengan kurva. Kalau diskriminannya kurang dari nol berarti akar-akar persamaannya gimana? Kalau yang apa yang nol? Diskriminannya kurang dari nol. Maka akar-akar persamaannya gimana? Minus. Bukan minus, tapi imajiner. Oh ya, imajiner. Tidak ada. Ya, terus kalau diskriminannya sama dengan nol, Berarti ada, berarti ada gimana itu kalau sama dengan nol? berarti terlihat Menyinggung. Apa? menyinggung Menyinggung sumbu X. untuk Atau X. artinya akar-akarnya kembar, Hmm, penyelesaiannya kembar. Coba itu kalau kita cek ya. Oh, oke, habis ini aja. Nah, terus habis itu hubungan D kalau diskriminannya lebih dari nol. Gimana, Fit? D kalau lebih dari nol, Kalau D-nya lebih dari nol. imajiner. Itu kurang. Kalau lebih Ah, dari nol, dia memotong sumbu Y sumbu X tempat. di dua tempat. Atau akar-akarnya itu real dan berbeda. Nyata dan berbeda. Oke? Kalau C itu hubungannya titik potong dengan sumbu Y, Bit. Jadi kalau di Oh, sini, di situ Y-nya satu, berarti dia memotong sumbu Y di 0,1. Nih, 0,1. langsung. Kalau ya udah pokoknya sumbu Y-nya itu tergantung nilai C-nya. Nih, kalau dua dia memotong kalau tiga dia memotong di tiga. Hmm, Kalau minus 5 ya dia memotong di minus 5. Oke, Bit? ya, Ya, itu dia. Terus kita sekarang mau mencari akar-akar persamaan dulu, Bit. Apa itu akar-akar persamaan kuadrat? Mana nih? Oh, ini dia slidernya. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai penyelesaian dari si fungsi kuadrat ini, Bit. Yang pertama, ada metode faktorisasi. Gimana itu metode faktorisasi? Misal di sini x kuadrat min 5x plus 6. Berarti cara menentukan faktornya yaitu x kuadrat min 5x plus 6. Kita sama dengan 0. Kita buat gini dulu. Nah, terus x kuadrat itu kan bisa terbentuk dari x dikali x. ya, Nah, terus yang sebelah sini kita cari faktor dari 6 itu siapa aja? satu, Pasangannya. Satu, dua, satu 6, terus 2 sama enam, dua kak, dua sama tiga, 2 sama 3. Oke, nah, kamu pilih di antara satu 6 sama 2 3 itu yang kalau ditambah 5 dua tiga. 2 3. Nah, sekarang penentuan tandanya.
Di sini tandanya minus. Oke. 2 sama Mm-mm. 3 ini biar jadi minus. Biar kalau ditambah minus 5 gimana ya? Harus Tapi beda kalau ta- dikali hasilnya 6. harus beda tanda. Harus beda tanda. Kalau Eh, beda tanda dia dikali jadinya minus 6 dong. Berarti harus sama tanda. oh, Plus atau minus. Sekarang kalau ditambah hasilnya harus minus 5. Berarti plus atau minus? Pelamin. Minus. Berarti faktornya adalah X min 2 dikali X min Satu, X min dua, tiga. 3. Wait, wait. X min 2 dikali X min 3. Di sini masih sama dengan 0. Oke, Bit. Ah, Oke? ya. Nah, terus habis itu di sini itu bisa ditulis seperti ini. X min 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Ya, Dit? Hmm, Nah, kalau sudah seperti ini, berarti gimana ini? Yang sebelah kiri nilai X-nya berapa? X sama dengan X sama dengan dua. 2. Atau X sama dengan X sama dengan tiga. 3. Berarti nilai X-nya itu X1 2, X2-nya 3. Coba sekarang kita substitusikan ke sini. Apakah benar kalau 2 disubstitusikan ke sini hasilnya 0? 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2. Di 5 kali 2 ditambah 6 berapa? 2 kuadrat? Dua kuadrat 2, empat. 4 dikurangi 5 kali 2? Lima. 10. 10. Berarti 4 kurangi 10? Ini 6. Min 6 tambah 6? Tambah 6. 0. 0, bener? Iya. Nah, coba kamu substitusikan 3 ke X. 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6. Akar apa? Apakah 0 juga? Itu 6. 6 dikurangin 5 kali 3 15 tambah Nah, 6. 9. Oh iya 9. betul. 9 dikurangin 15. Ya 9 kurangin 15. Terus ditambah 6. 0. Ye 0. Oh, nah, itu dia namanya akar-akar persamaan kuadrat. Oke, Bit? Nah, Ya, akarnya berbeda dan nyata. Berarti diskriminannya apa, Bit? Diskriminannya gimana? Lebih sama dengan atau kurang dari 0? lebih Lebih, kurang, atau sama dengan 0? sama dengan 0. Weh, kalau sama dengan 0, akarnya kembar. Real kembar, berarti sama. Nah, dia berbeda, berarti lebih dari. Lebih dari 0. Dia nanti grafiknya memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di 2 Hmm. dan 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 2, 3. 2 dan 2. Oke. Ya. Nah, selain metode faktorisasi ada namanya metode kuadrat sempurna. Tapi tidak semua
Oke, kita coba dulu. X kuadrat plus 6X plus 5. Tambahkan B per 2. Wait, 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 wait. Oh, gini caranya. X kuadrat plus 6X sama dengan min 5. Oke, B per 2 sama dengan 6 per 2 kuadrat. Oke, kedua sisi. Oh, oke. Jadi, di metode kuadrat sempurna ini kita harus menjadikan ke bentuk kuadrat sempurna. Gimana itu? Jadi, nilai C-nya harus harus bilangan kuadrat, Bit. Hmm. Nilai C-nya harus bilangan kuadrat. Gimana caranya? Misal di sini X kuadrat plus 6X plus 5. Rumus, jadi, kita pindahkan dulu 5-nya ke ruas kanan biar hilang dulu. X kuadrat plus 6X sama dengan min 5. Nah, habis itu X plus B per 2 kuadrat min B per 2 kuadrat. Kok min B per 2 kuadrat ditambah C. Habis itu tambahkan B per 2 kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah B per 2. B berapa, B? B-nya ini. Hmm. B-nya Jadi satu, 6, 6. Berarti B per 2 6 per 2, berapa? 3. 3. Di kuadrat. Hmm. Kuadrat. 3 kuadrat. Kuadrat 3, Ini 3 ada. 3 kuadrat 9. 9. Sama dengan, karena di sini ditambah 9, sebelah kanan juga harus ditambah 9, Bi. Jadi min 5 ditambah 9. 9. Berapa itu? X kuadrat plus 6X plus 9. 4. Min, Enggak, eh, enggak, 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 min. 4 aja. 4. Terus habis itu X kuadrat plus 6X plus 9 ini akan menghasilkan kuadrat pas. Coba X kuadrat, sini X kuadrat. Coba 9 itu faktor 9 yang kembar siapa? Pasangan Faktor faktor 9 9. yang. Hmm, 9 itu Eh, kan terbentuk dari 3 kali 3. 3. 3. Nah, di sini 6 plus 6 berarti tandanya plus apa minus? Plus. Plus, berarti plus 3 plus 3. Ya kan? Sama kan ini? Iya. Iya, berarti Iya. kita ambil satu saja, terus di sini dikuadratkan. Sama dengan 4. 4 itu adalah Akar dari akar dari 2. 2. Tapi bisa jadi minus 2, bisa jadi 2. Ya nggak, Bib? Mm-mm. Mm-mm. Jadi di sini itu adalah plus minus 2. Jadi akar-akarnya gimana? Antara X plus 3 sama dengan min 2 atau X plus 3 sama dengan 2. 2. Udah. Sekarang coba berapa itu X-nya? X satunya berapa, X 2-nya berapa? Yang X1 X satunya jadinya
min 5. Min 5, X2-nya, 5, enggak. Eh, X2-nya, min 1. min 1. Itu dia. Jadi caranya kuadrat sempurna gimana? B-nya dibagi 2 terus dikuadrat. Kan. Tapi ya, sebelum itu dipindah ruas dulu. Si C-nya ya. Mm-mm. Terus si hasil kuadrat si B bagi 2 tadi ditambahkan juga di ruas kanannya. Terus Hmm, diakarkan lah. Oke? oke. Oke. Nah, nanti kamu pilih metode mana aja yang menurut kamu paling cepat. Ya, Eh, ya. iya. Nah, terus rumus A, B, C. Rumus A, B, C ini adalah rumus yang tidak coba-coba tapi yang paling panjang. Kenapa? Ini rumusnya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Itu rumusnya A, B, C. Misal di sini ada, X1,2 itu X1,2. ya artinya X1, X2, X1 dan 2 itu rumusnya itu. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Ini rumus buat nyari apa, Gen? Em, Kenapa kok dinamain rumus A, B, C? Yaitu ada A, B, sama C. Jadi rumus A, B, C. Rumus kayak yang kecap. lain nggak ada ABC-nya. Tapi ini terkenalnya. Sudah dikenal oleh masyarakat. Terus, Oke, nah contohnya 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Kita cari nilai x1 x2-nya. Berarti min b x1 x2 x1,2 itu x1 x2 sama dengan min b plus minus b-nya berapa bit? min 7. Min 7 berarti min 7 plus minus akar B kuadrat. B-nya tadi minus 7 kuadrat min 4 dikali A-nya berapa bit? Hanya 2. C-nya Jadinya 3. per 2 kali A. A-nya berapa? Hanya 2. 2. Dah ini. Berarti sekarang min 7 berapa bit? Min 7 itu plus Plus. plus 7. Min ketemu min. Jadi langsung Plus. plus. Di plus minus akar min 7 kuadrat. Berapa bit? Min 7 kuadrat. Min 7 aja. Min 49. Min apa plus orang dikurang kok. Oh iya, 49. 49. Dikurangi 4 kali 2 kali 3. Berapa tuh? Berapa tuh? 4 kali 2 kali 3. 24. 24. Dikurang 24 per 2 kali 2. 4. 4. Terus sama dengan
7 plus minus akar 49 dikurangi 24 berapa, Bib? 25. 25/4. Nah, 7 plus minus akar 25 berapa, Bib? 5. 5/4. Nah, berarti X1-nya itu gimana? X1-nya itu adalah 7 plus 5 per 4. X2-nya adalah 7 min 5 per 4. Oh, ngono. Iya, berarti X1-nya berapa? Bentar. Mm-mm. 12/4 12/4 itu tiga. berapa? 3. Mm-mm. Terus 7. 2/4. Mm. Berapa tuh 2/4? Koma. Iya, pecahan aja nggak apa-apa. Dan Hmm. 1/2. 1/2. Gitu. Oke. Ya. Hmm. Nah, itu berarti eh diskriminannya lebih dari nol sama dengan nol atau kurang dari nol? eh Lebih. Lebih karena Karena beda. akarnya berbeda. Oke, sip. Coba sekarang kamu cari bit. Akar-akarnya. X kuadrat. Bebas mau pakai cara yang mana? Mau pakai metode faktorisasi boleh, ABC boleh, prima apa kuadrat sempurna boleh. X Gimana tadi? kuadrat X kuadrat ditambah 2X 2X min 8 8 sama dengan nol. 0. Ya, berapa nilai X1 dan X2-nya? Cara-caranya ada apa aja tadi? A, B, C. Faktorisasi. Aku mau lihat slide sebelumnya. Oke, ini nih. Faktorisasi yang difaktorkan yang kurung-kurung tadi, Bit. Oh, ya, oke, AA, oke. Sure, sure, sure. ada kuadrat sempurna. Ini ada ABC. Yang sebelumnya Yang sebelumnya, oh salah. Wait, faktorisasi. Ini dicari faktor-faktornya dari 8. X. Ah, Hmm, terus apa? oke, wait, wait. Oke, oke. Wait, wait, wait. Nanti meski bedanya bukan
Ya, kalau cuma X kuadrat tuh satu kan? Cuma X kuadrat maksudnya? Yang X kuadrat itu loh. Kan A. Heeh. Satu. Oh iya, koefisiennya tah. Hmm. Hmm. Kamu pakai metode apa emang, Bit? ABC. A, B, C, oke. 2 plus 6 per 2 sama 2 min 6 per 2. Berapa tuh? Tuh. Wait, aku belum kecilin. Oke. Dua, gak usah dikecilin, nggak apa-apa. 2 plus 6 berapa? Iya, 2 plus 6, Mm-mm. 8. 8 8 per per 2. 2. 8 per 2 itu 8 bagi 2, 4. 4 sama 2 min 6. 2 min 6. Min 4. Berarti jadinya min 2. Min 2. Berarti berapa sama berapa, Bit? 4 sama min 2. 4 sama min 2. Iya. Oke, kita cek. Pakai rumus ABC ya? Iya. Soalnya adalah X kuadrat. X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Berarti min B min 2 plus minus B kuadrat. Berapa, Bit? Akar 2 Mm-mm. kuadrat min 4A min 8. Ya enggak? Iya. Per 2 kali 1. Sama dengan min 2 plus minus akar 4 min min kali min plus 4 kali 8 32. Oke. 2. Oh, alah ini Bit caranya Bit. Plus 6 per 2 sama min 2 min 6 per 2. X1 X2. Ingat, rumusnya itu min B, bukan B depannya. Jadi min 2. Ya nggak, Bit? Iya. Iya. Jadi harusnya berapa? Min 2 plus 6 itu 4 per 2 sama dengan 2. Dan min 8 per 2 sama dengan min 4. Ya nggak? Oh ya. Rumusmu tadi B ya? B plus minus ya? Iya. Oke, rumusnya adalah min B plus minus. Malah. Ya, ya. Ya, ya. Oke, kita coba pakai ini deh. Faktorisasi. Faktorisasi itu.
kita tinggal mencari faktor dari 8. Ya, aku mau faktorisasi, tapi aku bingung. Gitu. Oke deh, kita coba. Plus 2x min 8 sama dengan 0. Kita cari faktor 8 dulu. 8. Pasangannya 8 satu sama satu. 8. 2 sama 2 sama 4. 4. Nah, udah kan? Ini aja kan? Ya. Nah, karena dia min, kita harus buat salah satunya minus. Soalnya kalau dikali biar jadi minus 8. Ya nggak, Hmm, Bib? ya. Berarti karena dia itu sudah x kuadrat, sini x. Berarti sini 4, sini 2. Biar jadi minus 8, dan kalau ditambah plus 2, berarti siapa yang minus? Duanya 2 atau 4? Duanya. Berarti sini plus. plus. Mm-mm. Sama dengan 0. Berarti Ah, X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. ah. Jadi X1 sama dengan 1 sama dengan 4. mm-mm, mm, dipindah Min 4. min 4. X2 sama dengan 2. 4. Oke. Ya. Nah, coba lagi, Bit. Pakai faktorisasi ya. Hmm, X kuadrat. Duh, ini soalnya sama. X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Boleh pakai mana aja deh. Menurutmu yang paling cepat. Apa apa? X kuadrat Hmm. plus 6x. 6x Sorry. Min 6x min 6x. plus 9 sama dengan 0. Ah, ya, ya, ya. Oke. X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Kira-kira mudah pakai yang mana ya? Em, X ya, 3 sama 3. 3 sama Tanda, 3. tandanya plus Plus sama minus minus. Ayo, plus sama minus ya. Ingat kalau ditambah harus jadi minus 6. Berarti min min. min. Berarti X min 3. X min 3. Hmm, Berarti berarti X min 3. mm-mm. Ini X mau 3. Berarti X-nya berapa? X sama dengan 3. X sama dengan 3. Kembar atau berbeda? Kembar. Kembar. Berarti diskriminannya berapa, Pit? 0. Nah, gitu. Oke. Ah, ya. Nah, itu dia mencari akar-akar kuadrat. Bisa? Bisa. Nah, ini dia hubungan-hubungannya. Pengaruh nilai A. A terbuka ke A. A lebih dari 0, maka dia terbuka ke Bawah. A lebih dari 0. Atas. Atas dong.
A kurang dari nol A kurang dari 0 ke bawah. ke bawah. Oke, terus A-nya semakin besar, dia Mm-mm. semakin lebar atau semakin kecil? Makin sempit. Sempit. Oke, tapi kan kalau di minus itu semakin minus 5 sama minus 7 kan lebih kecil minus 7 bit. Ya, Tapi kalau di grafik ini dimutlakan, artinya mutlak dari minus 5 sama minus 7 nanti grafiknya akan sempit. Lebih sempit mana, Bit? sempit min Min? 7 Min 7. Oke, ingat tanda mutlak? kayaknya. Apa mutlak? Minus 5 dimutlak artinya? -5 di mutlak. Hmm, eh 5, 5. Minus 7 dimutlak? 7 Oke, bisa, Bit? bisa. Nah, sekarang diskriminan. Nah, diskriminan ini menentukan posisi parabola terhadap sumbu X. Nah, X-nya nanti akan memotong di berapa titik atau menyinggung atau bahkan tidak memotong, ya. Hmm, Coba carilah diskriminan dari, ini rumus diskriminan. Carilah diskriminan dari X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Cari diskriminannya. X Mm-mm. 7X plus Min 7X plus 12. diskriminannya. Mm-mm. Itu rumusnya. Iya, itu rumusnya. B kuadrat min 4AC. Everybody say hey, hey, what's going on? Everybody say hey, hey. Satu. Satu. Berarti nanti gambarnya akan memotong di dua titik berbeda atau menyinggung atau tidak mengenai sumbu X. Menyinggung. Menyinggung itu apa? Se- se- Hmm, Menyinggung sumbu X. Satu. menyinggung satu titik kalau D-nya sama dengan Nol. nol. Satu itu Oh, termasuk yang mana? berarti Berarti, tidak memotong. loh, satu. Emang satu kurang Memotong. dari nol? Oh, lebih Memotong. sih. Memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di dua titik. Artinya dia memiliki akar-akar persamaan real yang B, berbe, Berbeda. berbeda. Nah, sekarang hubungannya C sama grafiknya. Ingat tadi C itu hubungannya sama sumbu, 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 Sumbu Y. sumbu Y. Berarti ketika misal ada soal tadi mana ya? X kuadrat min 7X itu. Mana nih? X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Berarti dia akan memotong sumbu Y di mana? Hmm, di berapa koma berapa? Apa? Ini soalnya X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Berarti dia akan menyinggung sumbu C di, sumbu C, sumbu Y di mana? Di berapa koma berapa?
nol koma, 0,7. kok 7? C. Oh, Nilai oh, C. 0, C. Nol koma, nol koma. Lihat C-nya berapa ini? Ya, Bit. C-nya C-nya 12. 12. Berarti akan motong dua sumbu belas X di 0,12. Oke, Bit? Eh, Oke, ada yang ditanyakan? enggak. Tidak. Nah, itu dia hubungan-hubungannya. Nah, besok kita mau belajar tentang titik puncak, mencari titik puncak, terus menggambarnya, dan mengenal teorema Vieta. Pernah dengar? Mbak ya, Oh. nggak familiar kalau kata-katanya. Oke deh, sama coba latihan soalnya. Oke, Bit? Dah. Ada yang ditanyakan? Hmm, enggak. Enggak. Kalau enggak, berarti kita ketemu lagi di hari Kamis ya, Bit ya. Ya, Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas kemundurannya. ya, Oke, dadah, Bit. karena Dadah, terima kasih.